kemiskinan, dan kesetaraan gender. Halo semuanya, selamat datang di podcast Explainer kami. Halo, senang bisa berbagi pengetahuan dengan kalian hari ini. Kenalin, saya Nabila Intinan. Dan saya Sifwa Naila Hana. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Kajian Kemiskinan dan Perencanaan Sosial, Program Studi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Inyoman Rujo SU. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik loh. Betul banget. Kita akan ngobrol tentang hubungan antara gender dan kemiskinan, topik yang sering terlewat padahal sangat dekat dengan kehidupan kita. Sifwa, kalau kita bicara soal kemiskinan, kebanyakan orang pikir itu cuma soal tidak punya uang kan? Nah, itu dia, Bill. Padahal kemiskinan itu jauh lebih kompleks dari itu. Kemiskinan juga berkaitan dengan relasi kuasa sosial, termasuk relasi gender. Maksudnya gimana tuh? Relasi gender berpengaruh ke kemiskinan? Jadi gini, dalam berbagai masyarakat, perempuan itu cenderung mengalami kemiskinan yang lebih kompleks daripada laki-laki. Ada 3 faktor utama yang bikin hal itu terjadi. Yang pertama, ketimpangan akses terhadap sumber daya. Yang kedua, diskriminasi struktural. Dan yang ketiga, beban kerja ganda. Wow, beban kerja ganda? Bisa dijelasin lebih detail? Bisa banget, Bill. Jadi, perempuan itu kan kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Terus juga harus kerja di luar buat cari nafkah tambahan. Double job, tapi yang satu itu nggak dibayar, Bill. Oh gitu. Jadi gender itu menentukan siapa yang miskin, mengapa mereka miskin, dan bagaimana mereka mengalami kemiskinan ya. Benar banget, Bill. Dan ada kutipan menarik nih dari Chan tahun 2006. Women's poverty is rooted not only in their limited access to economic resource but also in the unequal power relation. Menurut Chan 2006. Kemiskinan perempuan tidak hanya berakar dari akses ekonomi yang terbatas, tapi juga dari relasi kuasa yang tidak setara dalam institusi dan norma sosial. Berarti ini bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal sistem yang memang sudah diskriminatif ya. Benar banget, Bill. Makanya kita itu perlu paham konsep yang namanya feminisasi kemiskinan. Feminisasi kemiskinan? Wah, istilah baru nih. Sifwa, bisa jelasin apa itu? Bisa banget, Bill. Siap. Jadi, feminisasi kemiskinan atau feminization of poverty itu adalah kondisi di mana proporsi perempuan yang hidup dalam kemiskinan itu jauh lebih tinggi. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Diana Perch tahun 1978 dan sayangnya sampai sekarang masih sangat relevan, Bill. Memangnya seberapa parah kondisinya? Ada datanya nggak? Ada dong, Bill. Ini data terbaru dari BPS tahun 2023. BPS 2023 menyatakan bahwa 30% rumah tangga miskin dipimpin oleh perempuan. Sebagian besar bekerja di sektor informal, upah rendah, dan tanpa jaminan sosial. Lebih dari 30% rumah tangga miskin di Indonesia dipimpin oleh perempuan, dan kebanyakan dari mereka itu kerja di sektor informal yang mana upahnya itu sangat rendah dan tanpa jaminan sosial. 30%? Itu angka yang cukup besar ya.
hampir 1 dari 3 rumah tangga miskin dipimpin oleh perempuan. Betul banget, Bill. Dan ada lagi nih studi menarik dari RUJE tahun 2023 di Bali. Oh, studi tentang apa tuh? Jadi, dia meneliti perempuan petani yang tinggal di pinggiran hutan itu, ternyata mereka mengalami beban berlapis. Selain miskin secara ekonomi, mereka juga pertama terpinggirkan dari pengambilan keputusan di komunitas. Kedua, akses terbatas ke lahan yang produktif. Dan yang ketiga itu, sulit dapat bantuan dari pemerintah. Wah, jadi triple burden ya? Miskin nggak punya suara dan nggak dapat bantuan pula. Tadi kan sempat disinggung soal beban ganda. Nah, Sifwa, bisa kasih gambaran lebih konkret nggak? Gimana sih kehidupan sehari-hari perempuan yang mengalami beban ganda ini? Oke, jadi gini Bill ya, coba bayangin aja. Seorang ibu bangun pagi-pagi, terus masak buat keluarga, antar anak sekolah, kemudian dia bersih-bersih rumah. Terus siangnya sampai sore dia itu kerja di warung atau jadi buruh. Pulangnya masak lagi, bantu anak PR, kemudian nyuci. Semua itu tanpa henti Bill. Capek banget pasti. Dan yang di rumah itu semua nggak dibayar kan? Benar banget Bill. Jadi inilah yang dinamakan dengan unpaid care economy atau ekonomi perawatan yang tidak dibayar. Invisible tapi impactnya nyata banget ya. Selain beban ganda, ada masalah lain nggak? Banyak banget Bill. Perempuan juga menghadapi hambatan akses terhadap sumber daya. Misalnya nih, pendidikan berkualitas, kredit dan modal usaha, kepemilikan lahan, teknologi, sampai juga dengan jaminan sosial. Semua ini terbatas. Wah, kompleks banget ya masalahnya. Ada data spesifiknya? Ada dong, Bank Dunia tahun 2022 mencatat bahwa hanya 24% perempuan di pedesaan Indonesia itu yang punya akses langsung ke program pemberdayaan ekonomi berbasis aset produktif. Cuma 24%, padahal perempuan banyak yang kerja di pertanian kan? Nah itu dia, perempuan kerja keras di lahan pertanian, tapi mereka itu jarang tercatat sebagai pemilik lahan. Ironis banget kan, Bill? Banget. Terus gimana dong solusinya? Nah, ini bagian yang kita tunggu-tunggu. Untungnya ada strategi intervensi yang bisa dilakukan. Spill dong, strategi apa saja yang bisa mengatasi masalah ini? Jadi gini, UNDP menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan itu nggak boleh bersifat netral, general atau gender blind. Gender blind? Maksudnya gimana? Jadi, itu program yang seakan-akan laki-laki dan perempuan kondisinya sama, padahal kan beda. Makanya kita butuh pendekatan gender responsif dan bahkan gender transformatif. Oh, jadi harus aware dan aktif mengubah struktur yang diskriminatif ya? Benar banget, Bill. Nah, ada 4 nih strategi penting yang harus kita ketahui. Pertama, perluasan jaminan sosial khusus untuk pekerja informal perempuan. Karena banyak yang kerja di sektor informal kan? Yap, benar. Yang kedua, afirmasi kepemilikan aset bagi perempuan. Misalnya sertifikat tanah atas nama bersama atau nama istri. Oh, ini penting banget, biar perempuan juga punya aset. Betul banget. Ketiga, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional. Dan keempat, pengakuan terhadap kerja perawatan yang tidak dibayar dalam statistik nasional dan kebijakan sosial. Wah, yang terakhir menarik banget tuh.
Jadi kerja domestik perempuan diakui sebagai kontribusi ekonomi. Bener, karena kalau nggak diakui kan jadi invisible terus. Ada contoh program yang udah menerapkan prinsip ini di Indonesia? Ada, namanya Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini memprioritaskan ibu sebagai penerima bantuan. Oh iya, PKH. Efektif nggak programnya? Menurut evaluasi Kementerian Sosial dan TNP 2K tahun 2021, dampaknya itu lebih besar kalau PKH diiringi dengan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan komunitas perempuan. Jadi nggak cukup kasih uang aja, tapi juga empowerment ya. Oke Sifwa, setelah obrolan panjang kita ini, bisa disimpulin nggak poin-poin pentingnya? Siap, jadi ada beberapa kesimpulan utama yang perlu kita ingat. Pertama, kemiskinan itu bukan dimensi gender yang kompleks. Yang kedua, perempuan itu menghadapi resiko kemiskinan lebih tinggi karena ketimpangannya struktural. Dan jangan lupa beban ganda yang bikin kondisi mereka makin berat. Betul banget, Bill. Ketiga, akses terbatas ke sumber daya memperparah kondisi. Dan yang paling penting, keempat itu, solusi harus berbasis gender dan melibatkan perempuan sebagai aktor utama pembangunan. Jadi perempuan bukan cuma objek bantuan, tapi harus jadi subjek yang aktif dalam pembangunan. Perempuan harus diberdayakan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan ya. Absolutely, karena siapa lagi yang lebih paham kebutuhan perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri? Wah, seru banget ya diskusi kita hari ini. Sifwa, ada pesan penutup? Ada dong, Bill. Semoga setelah mendengar podcast ini, kita semua jadi lebih aware terhadap kemiskinan. Bukan masalah sederhana. Dan perempuan membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Setuju. Mari kita semua jadi bagian dari solusi untuk kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan. Betul banget. Small action matters. Saya Nabila Imtinan Abigail Dan saya Sifwana Ilahana pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. See you.